Oke, mantap ya teman-teman. Perjalanan mulai dari seorang sales kartu kredit, Ya. ya Pak ya, jadi direktur. Yo, what's up yo, wadidaw kacau. Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Oke, hari ini kita akan menemui lagi-lagi seorang direktur. Oke, ganteng, keren, cerdas bener. Ikut Papi Bayu yuk. Ada salah. Papi yuk, Pak Hendra. Oke, selamat malam Pak. Malam. Ini kita malam ini spesial direktur lagi ya kan, tapi agak stand up komedi kayaknya. Pak Hendra ini orangnya asik, lucu juga ya. Ini direktur loh, ya kan? Direktur Marketing PT Garuda Mitra Sejati. Sama kayak Bu Feni ya Pak ya? Iya. JCM, terus SCH, Rich Hotel, Top Malioboro, dan lain-lain lah. Betul. Banyak ya Pak ya? Oke Pak Hendra, ini kita kan dari podcast Papi Bayu. Jadi apa namanya, menceritakan kisah sukses orang-orang dari bawah gitu ya Pak. Biar mungkin jadi contoh buat teman-teman di luar gitu Pak. Nah, untuk Pak Hendra gitu Pak, gimana Pak awal karirnya ya sampai sekarang jadi direktur marketing? Monggo Pak. Bingung. Banyak soalnya ceritanya. Nah, asik nih. Gimana Pak? Asal nggak bosan aja penontonnya ya. Yes, pasti nggak akan bosan lah. Kalau awal karir itu sebenarnya gua orang IT. Dari awalnya. IT awalnya. Dari IT. Gua ke kuliah di BINUS, lulus jadi IT. Udah di Jakarta ya Pak berarti Pak ya? Jakarta. Oke. Lulus di IT. Terus berkarir di IT setahunan. Terus disuruh orang tua bisnis. Nah, bisnis gagal. Oke. Gagal, bangkrut. Usaha apa Pak? Usahanya itu waktu itu distribusi beras. Distribusi beras. Oke. Ya, distribusi beras gagal. Nah, pas gagal saya itu pas papi saya juga ngalamin kolaps juga. Jadi usahanya kolaps bareng. Jadi ya istilahnya gagal bareng, jadi keadaannya jadi komplikasi. Terus bertengkar lah intinya lah. Di saat gitu kan enggak ini. Akhirnya putuskan keluar dari rumah. Ribut sama orang tua. Ribut sama orang tua. Jadi keluar dari rumah itu saya punya tabungan cuma tinggal 1 juta rupiah. Siap. Umur meninggalkan itu umur ya 2011 2012 berarti sekitar umur 27-an ya kalau nggak salah. Sekarang 35. Beranikan sekitar 25-27-an lah. Beranikan keluar dari rumah dengan modal 1 juta. Ya, kurang lebih umurnya sekitar 20-an tapi belum sampai 30. Nah, itu bukan memberanikan tapi memang sudah harus diusir. Gimana sih kalau diusir gitu. Siap. Nah, diusir, bangkrut. Nah, bingung kerja apa, nggak punya pekerjaan, ngekos, cari kosan. Waktu itu dibantu sama teman saya udah di Singapura. Sekarang udah nikah sama teman saya juga kebetulan yang bantu saya waktu itu. Namanya Martin sama Anastasia Renata. Nah, di situ mereka bantu saya cari kos. Itu saya dapat kos pertama kali sekitar 300.000. Jadi sisa 700.000 buat hidup. 300.000 saat itu ngekos, sisa 700.000 untuk hidup. Sisa 700.000 buat hidup. Tos-tosan lah ya. Iya, dengan plus ada hutang juga dari supplier yang lama. Tapi saya udah diskusi kalau saya begitu ada ini saya cicil balik. Oke.
Nah, perjalanan karir saya pertama kali di dunia marketing itu di perbankan. Masuk perbankan. Ya, waktu itu saya di perbankan, saya jadi sales kartu kreditnya PT UOB Indonesia. Siap, yang lewat telepon-telepon itu? Enggak, Apa yang di kita pameran? yang keliling nawarin ke kantor-kantor, Oh, siap. telepon juga, terus tawarin ke mana? Ke toko-toko juga. Nah, itu awal karir saya itu kalau nggak salah gaji saya sekitar di bawah 1 juta. Oke. Saya lupa antara 900.000 atau berapa, pokoknya di bawah 1 juta kurang lebih. Dengan komisi per waktu itu kalau saya approve gold itu 30.000 komisi per Satu kartu. satu kartu. Approve. Approve Gold. gold. 30.000. Ya, kalau platinum 100.000. 100.000 platinum. Oke. Jalan karir, plek, 3 bulan lumayan, dapat komisi dan lain-lain. 2 bulan pertama saya makan itu Indomie doang. Karena 700.000 awal. Anak kos sejati loh ya. Ya kan, aku sejati lah. 700.000, bingung mau ini, beli Indomie, beli 1 dus, rasa sotomi, udah, plek, terus nyesel. Kok nyesel? Rasanya Indomie soto doang. Kalau nggak goreng kuah. Selesai. Nah, bulan kedua beli Indomie di Eteng. Jadi bisa pilih banyak. rasa. Mau rasa ini Eteng, rasa Senin ini. soto, Selasa bawang gitu. Iya. Nah, jadi enak. Oke. Bulan 2. Nah, bulan 3 mulai ningkat. Kebetulan ada komisi udah mulai ngalir, terus ditawarin teman jadi priority banking dulu. Saya lupa dulu BI apa mana ya, apa Stanchart waktu itu. Kayaknya BI dulu kalau nggak salah. Nah, di BI karir saya naik terus. Bukan di BI-nya, maksudnya di perbankan saya naik terus. Jadi singkat cerita, 1 tahun perjalanan karir saya di perbankan, saya jadi RM di terakhir itu OCBC NISP. 1 tahun jadi regional manager. Relationship manager. Relationship manager di UOB. Oke. Nah, cuman karena stres dengan dia punya target yang per bulan sekian, terus mesti jual ini. Nah, saya akhirnya memberanikan diri pindah sebenarnya hanya untuk batu loncatan aja. Nah, loncatnya itu ke properti. Oke, sempat ke properti juga. Enggak, justru properti ini yang jadi sampai langkahnya sampai sekarang ini. Nah, pindah ke properti itu di Arta Gading. PT Sodaya Pandu Arta. Nah, di situ saya di offering tapi jadi staff lagi. Oke. Ya, jadiin staff lagi. Mikir, ya udahlah saya maksudnya mau belajar. Coba 3 bulan, kalau nggak berhasil saya cari kerja lagi di perbankan. Ternyata awal masuk 1 bulan pertama deal terus bos saya bilang gini, lu ada hoki di sini. Nah, setelah itu mulai belajar. Ini jual rumah, jual mall. apartemen? Kita udah mall. Properti saya udah mall. Dari awal udah per mallan. Udah masuknya mall ya berarti ya? Jadi pertama kali itu udah di Mall Arta Gading. Mall Arta Gading, berkembang sana, belajar cara bikin strategi mall ini biar rame gimana, cari tenan seperti apa, dan lain-lain. Itu kurang lebih belajar berapa tahun saya udah mulai ngerti. Rekor saya waktu itu ngejarin saya punya target itu di 2016 dengan saya punya okupansi udah mulai membaik. Terus saya punya customer waktu itu terakhir rekor kalau saya 1.600.000 orang, 1.600.000 orang itu average per bulannya. Sudah di situ ditawarkan naik jadi section manager, lengkap dari staff, nggak ngelewatin supervisor, langsung jadi leasing section manager. Oke. Berarti kesuksesan mall itu dilihat dari jumlah pengunjung yang datang setiap hari. Iya, jumlah pengunjung sama kita lihat secara tenancy mix-nya seperti apa yang dibentuk, market apa yang kita mau ambil. Nah, dari situ kenyamanan sama loyalty customer-nya seperti apa, nah itu pelan-pelan kebentuk. Terus lanjut dari Arta Gading jadi leasing section manager. Udah karirnya mentok di sana. Udah mentok, saya cari kerja lagi. Itu saya pindah waktu itu, sebenarnya waktu itu saya ngelamar di Transgroup, itu yang di Transmart, cuman nggak diterima. Nah, terus kebetulan dipanggil lagi sama Transgroup untuk Trans Studio Mall-nya.
Ya, waktu itu dengan orang yang sama, Ibu Kusuma Dewi. Nah, sudah diterima. Tetapi saya jadi asisten dulu, Oke. asisten manajer Di di Trans Studio. PT bukan PT Trans Cibubur Property namanya. Under CT Corp. Jadi untuk nanganin semua project properti mallnya dia. Oke. Masuk pertama kali saya kerjain proyek pertama saya itu Trans Studio Mall Cibubur. Trans Studio mau Cibubur. Ya, waktu itu saya asisten, belum ada manajernya, saya asisten bantuin yang dari Bandung untuk kerjain yang Cibubur. Nah, jalan, saya kejarin 4 bulan apa 5 bulan kalau nggak salah, itu saya udah achieve target di sekitar 80-90%. Okupansi, orang sudah oke, deal. Kurang lebih almost 90% dalam 4 bulan. Siap 4 bulan. 4-5 bulan ya, saya lupa ya. After itu di offer lagi, suruh kerjain Bali. Nah, kerjain Bali kalau saya lupa pas setelah selesai Bali apa pas Bali, itu saya dipromot jadi manajer. Jadi manajer, kerjain lagi, Bali selesai. Bali cuma berapa bulan saya lupa selesai. Okupansi dari sekitar waktu itu saya handover di 40 atau 50%, jadi sekitar 80%. Oke. Ya, saya kerjain Bali berhasil lagi. Habis itu mulai ngerjain Bandung, Makassar, Bintaro, dan semua proyek mallnya Trans Group. Yes. Nah, di situ saya dipromot jadi leasing manager corporate. Jadi saya megang semua Leasing proyek manager corporate. Iya. Udah saya berhasil bla jalan. Terus sambil saya kerjain udah berhasil sana sini, beberapa kenalan landlord minta tolong saya juga, saya kerjain dari mall mati, mall ini kejual, saya nggak bilang selesai ya, kejual karena kan saya bantuin doang. Nah, datanglah di sini. Kebetulan waktu itu saya di tahun berapa Pak masuk Jogja? Baru 3 bulan tahun ini. Oh iya? Saya baru 3 bulan. Baru 3 bulan di... Jadi dari manajer saya loncat ke director. Waktu itu dipromot sama teman saya, itu di segrup sama kita di properti, Fajar Firmanto namanya. Pak, ada lowongan ini ya, boleh nggak ngelamar? Pengen coba. Ini properti kan, saya coba. Soalnya kan dia tulisnya muncul. Saya kira ini Sido Muncul Group. Gitu. Ternyata bukan. Yes. Bukan. Saya ke Jogja saya interview dulu secara online, daring. Itu masih masa COVID kalau nggak salah. Oke, disuruh ke Jogja. Nah itu maksudnya aturannya belum seketat sekarang. Dipanggil ke Jogja, ketemu Bapak Sukeno, ngobrol, oke dia cocok. Ditanya kapan saya bisa join, oke saya balik dulu. Selesai bisa, langsung dipanggil. Nah cuman pas saya dipanggil itu saya belum dikasih tahu jabatan saya apa. Saya cuma bilang ya, saya coba selesaikan proyek Bapak yang mau seperti apa. Ya. Karena saya suka berkarya, maksudnya kalau bagi saya mall itu pekerjaan yang saya kerjakan itu karya saya, kalau jadi ya saya bisa banggakan. Jadi kalau tanya proyeknya kemana aja ya, silakan datang ke Arta Gading, ke Trans Studio Mall Cibubur, Bali, Bintaro, itu sama beberapa Transmart yang saya kerjain. Nah cuman yang saya banggain gitu di Trans di situ. Datang ke sini dalam keadaan COVID, bingung, di challenge sama Bapak, mikir, saya coba ajak beberapa tim saya yang mau join supaya kita bisa handle begini. Nah, sudah kita kerjakan. Selama ini sih kendalanya cukup banyak, tapi masih bisa dikerjakan karena saya beberapa sudah mulai bisa dihandle. Nah, jadilah saya director setelah saya hadir di sini dikasih tahu saya jabatannya sebagai director. Fasilitas gini, oh ya udah, saya terima challenge-nya. Yang saya belum bisa kerjain adalah hotel. Nah, tapi saya accept the challenge, saya kerjain yang saya bisa. Berarti datang ke sini belum tahu jabatannya apa? Belum tahu. Go aja, Wis. Go aja. Saya orangnya nyalinya cukup besar, ya udahlah.
Siap. Challenge ada, saya ini masih belum jelas, saya terima dulu, saya jalanin. Dan hadir di sini ya begini keadaannya. Oke, mantap ya teman-teman. Perjalanan mulai dari seorang sales kartu kredit, Ya, ya Pak ya, jadi direktur. Semuanya mungkin ya Pak. Everything is possible lah ya. jadi Dia kan saya, nggak ngebayangin dulu saat keluar dari rumah apa yang saya jadi direktur ya kan? jadi saya dulu punya pedoman hidup. Hah? Waktu bangkrut itu paling sakit sih. Hmm, Bingung gitu. hmm, Kerjaan nggak ada, hutang ada, terus tidur nggak nyenyak, kan bingung kan. hmm. Doa, Tuhan gimana ya Tuhan, gila. Aduh, keras banget. Nah, berubah dari IT ke marketing tuh jauh banget, jauh banget. Dari introvert jadi seseorang yang Introvert ya. ya kan, orang yang gini ya jadi orang Iya, bawel iya. kan sekarang kan. Itu belajarnya bener-bener belajar. Tapi pas bangkrut itu saya belajar satu hal, eh, selama kita nggak nyerah, Hmm, mau di bawah seperti apapun, terus nggak mati-mati, hmm, ya maksudnya nggak mati dalam arti meninggal gitu loh, maksudnya Tuhan belum kasih lah, kita juga nggak melakukan hal yang aneh-aneh lah. Nah, itu ada aja jalan keluarnya. Nah, siap. terus setelah itu kerjakan sesuatu itu sepenuh hati. Hmm, Bukan berarti maksudnya, oh ini loh, tapi dicek dulu. Oh, bener nggak sih kerja gue di sini? Kalau bener, kerjakan sepenuh hati, hasilnya ada. Nah, jadi kita kerjanya langsung full power, 24 jam mau gini kita hajar aja itu. Nah, siap. jadi intinya nggak menyerah sama kerjakan sesuatu yang sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Nih, mohon maaf Pak, nanya. Sama orang tua masih ada ya Pak? Masih Oke. Sekarang? masih di Jakarta. Maksudnya hubungannya? Baik, udah baik. Kalau hubungan kita udah baik, karena sudah. Berarti ya benar ya Pak ya? Nggak perlu debat dulu lah. Tunjukin dulu ya Pak ya? Iya. Nanti juga pasti akan oke lagi ya Pak? Ya, kita kan kadang nggak perlu Hah? bicara ya, biar hasil yang menunjukkan. Ya. Siap. Saya juga awal-awal juga banyak diremehkan orang kok, tapi at the end of the day ya kita tinggal lihat aja hasilnya siapa yang ini ya. Siap, betul. Sama kayak pertama saya jadi sales juga sama Pak. Iya. Setelah sekarang kan baru sip lah. Ininya ya apa ya? Ya kadang orang ngomongin A, B, C, bisa nggak bisa ini itu ya, diemin aja. Nanti pas udah gini, bisa juga ya, salah lu gitu kan. Sekarang orang jadi begini, kok lu berubah ya, kita kan ngikutin keadaannya. Mereka yang nggak mau. Siap. Gitu. Oke, Pak. Kegagalan terbesar selain keluar dari rumah apa Pak? Kegagalan terbesar. Dalam karir Pak? Karir ya. Dalam karir saya, kegagalan terbesar. Saya itu susah dalam membuat tim. Oke. Itu pertama. Yang kedua, saya susah sampai detik ini ya, kita ngomong secara karir bisnis, ya belum ada yang bisa mumpuni lah dengan sesuai dengan kerjaan. Nah, kenapa? Karena kalau yang bisnis ya mungkin pengalamannya kurang. Tapi kalau yang tim ya karena struktur cara kerja saya beda. Saya maunya cepet, terus terima beres. Oh, bukan berarti gini ya, kan harus cepet gitu. Ya, apa yang gini waktu kita delegasi ke anak buah, ya anak buah harus bisa selesaikan itu. Sama dulu waktu didelegasi seperti ini, ya saya selesaikan gimana pun caranya. Ya jadi atasan itu tahu beres. Oh salah nggak sih ya kita belajar. Kalau kita dituntun sama atasan, kapan bisanya? Nah tapi kalau kita belajar, oh gini caranya sayangnya bisa. Nanti kita bisa sendiri, bahkan ilmu kita di atas bos kita. Siap. Gitu. Benar. Jadi kita cari tahu sendiri gimana caranya. Nah, autodidak istilahnya. Oke. Terus dari sales kartu kredit Pak ya, sampai sekarang jadi direktur. Pasti ada harga ya Pak ya, untuk sukses itu yang harus dibayar.
Seberapa besar Pak harga yang Pak Hendra sudah bayar atau korbanin untuk sampai di posisi sekarang? Wah, banyak. Saya mau sebut angka bingung. Saya mau sebut waktu bingung. Tapi yang pasti waktu. Waktu ya. Pembayaran saya paling besar waktu. Mhm. Saat orang lain tidur saya masih kerja. Iya. Saat orang lain lagi senang-senang, saya pun ikut senang-senang, tetapi saya masih kerja. Jadi nemenin klien itu masih Termasuk part kerja. of my job gitu. Yes. Kadang pulang sampai jam 5 pagi, jam 4 pagi, jam 3 pagi. Dibawa cuma buat nemenin mereka. Ya, bukan seneng sih artinya, tapi ya karena itu ada beberapa yang saya harus approach, ngelobi. Ya, jadi part of my job, jadi sambil jalanin dinikmatin. Waktu, terus yang kedua pikiran. Ya, karena sepenuh hati jadi mau nggak mau udah fokus. Kerjain gini sampai selesai, kerjain ini sampai selesai. Kalau nggak selesai nggak tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Tapi kalau udah selesai, ya sama. Jadinya kayak, aduh nggak ada kerjaan lagi ya, bingung gitu loh. Karena setiap kali kerja hanya satu yang saya challenge sama bos saya. Kalau saya bisa selesaikan sesuatu, setelah selesai nggak ada lagi challenge-nya, saya keluar. Oh gitu. Ya, saya statement itu selalu. Selesai. Apalagi Pak tantangan Iya, bos saya? kalau nggak ada lagi, udah berhenti berkembang perusahaannya, saya lebih baik cari yang lain. Luar biasa, keren banget. Karena saya mau meninggalkan sesuatu, bukan mau maintain itu selama ya saya udah dapat, saya udah gini, silakan kasih tim yang maintain. Saya kan tugasnya marketing. Oke. Nah, saya achievein targetnya, sesuaiin, rapihin ininya, selesai. Masih saya balik ke tim yang operasional Berarti dan tugas saya lain-lain. sudah selesai di sini. Saya harus cari tempat lain yang membutuhkan. Ya begitu nggak ada lagi, ya kita harus berkarir keluar. Kenapa? Kalau nggak kita stuck. Jadinya comfort zone. Pas jadi comfort zone, itu malah jadi bumerang. Kita nyaman, merasa, udahlah kok gini aja terima. Gaji sekian, ini santai, bosnya baik, gini-gini. Akhirnya mati. Mati bukan dalam arti harafiah hidup ya, tapi mati secara pikiran, mati secara kreativitas, mati semua. Karena tertimbul rasa nyaman. Nah, untuk menghilangkan itu ya kita harus keluar lagi dari comfort zone itu dengan cara cari new challenge-nya. Kalau saya mau nyaman, saya mendingan tetap di mall. Ini kan saya di challenge untuk pegang hotel, pegang mall juga, pegang retailnya Bapak juga. Nah, sesuatu yang jauh beda. Kalau saya takut, saya nggak akan ambil. Tapi karena saya berani, saya ada challenge, saya akan coba kerjakan semampu saya, maka saya tanggupin. Mantap ya. Gitu. Berarti saya nggak baca sih Pak ya, untuk orang-orang yang memang sukses, full 100% fokusnya ke pekerjaannya. Iya. Yang kedua, ya seperti yang Dunlop mungkin pernah bilang ya, comfort zone is danger. Iya. Bukan cuma teori, ini sosok nyatanya. Keren. Siap Pak. Oke Pak, selain ini pulang pagi. Apa punya hobi Pak? Apa punya kegiatan lain selain pekerjaan? Hobinya tidur. Kurang tidur. Betul. Udah nggak ada lagi di luar. Dulu sebelum kerja hobinya bela diri, gym. Nah, cuman habis itu nggak ini ya, hobinya tidur. Tidur. Sama. Istirahat, ada waktu luang istirahat. Udah tua juga kan, umur nambah terus. Gitu. Kalau saya dari dulu juga sama Pak, hobinya tidur. Pokoknya kalau saya harus bangun, berarti harus ada orang yang bayar saya gitu. Saya kalau tidur bisa sehari 2 hari total, nggak bangun-bangun. Luar biasa, siap. Gitu. Oke, Pak Hendra, apa mimpi besar seorang sales kartu kredit yang awalnya sekarang jadi direktur, punya mimpi besar apa lagi Pak? Mimpi besar saya itu cuman satu. Karena saya tahu dulu sempat susah banget. Bukan berarti susah secara uang ya. Cari kerja itu susah banget. Impian saya bikin lapangan kerja sebanyak mungkin. Saat saya bekerja, saya totalitas. Bos saya punya
uang lebih, punya ini, dia bisa bikin usaha lagi, berarti dia akan nambah karyawan lagi. Maka saya dengan senang hati kerjakan itu. Karena bagi saya waktu saya berhasil di sini, bahwa saya bisa buka lapangan kerja orang lain, saya senang. Dan saya juga pengen ada bisnis yang bisa buka lapangan kerjaan ke orang lain juga. Jadi intinya saya hanya ingin bikin sesuatu buat orang lain bisa kerja. Saya juga mau ngajarin orang, ngajarin dalam arti bukan suapin. Siap. Karena ada pepatah yang ngomong, nggak tahu ini pepatah dari saya sendiri atau dari orang lain, udah ada. Jadi orang baik itu belum tentu selalu baik. Jadi kadang kita jahat di depan malah jadi adalah sesuatu yang baik di belakang. Luar biasa. Kenapa begitu? Kadang kita contoh ngasih uang ke anak jalanan atau siapa ya, kasih uang, kasih ini, baik nggak? Baik. Tetapi buat masa depan dia baik nggak? Enggak. Kenapa? Kita hanya nyuapin dia. Kita hanya nyuapin, ngasih dia makan, tapi nggak ngajarin dia cara cari makan. Betul. Ya. Nah, yang saya suka adalah saya lebih baik jahat di awal, tapi saya ajarin cara cari makannya tuh gimana. Maunya apa sih dalam hidup ini? Maunya begini, ya begini caranya. Nah, itu saya lebih suka seperti itu. Saya ngajarin. Biasanya ada beberapa sih yang udah ngikutin saya itu, ya mereka naik. Dulu admin saya, sekarang naik jadi personal asistennya GM saya dulu. Sudah ada namanya Mega Sabda. Ya saya cuma bilang ya, kalau kerjakan sepenuh hati ya nanti biar ya nanti orang lain yang lihat lah. Nggak usah kita ini, kerjain aja dulu, nanti ada kok hasilnya. Nah, saya lebih suka seperti itu. Jadi kasih pancingannya, jangan kasih ikannya gitu. Dan ajari mancing gitu. Bukan sih. Jadi pengennya lebih baik ngasih tahu sesuatu yang di create itu. Kalau kamu kan bilang kait sama ini ya. Kalau saya semuanya, bisa bikin kolamnya, ikannya, airnya gimana, cara ngerawatnya gimana. Tapi kan untuk dapetin itu semua kan susah. Ngegali. Ya kan? Kalau nggak cari uang buat dapat ikannya, mesti nangkap ikannya dulu, dipelihara, dikembangin. Ya kan? Kalau saya cuma ajarin oh gini, kalian nggak bisa kembangin, percuma. Gitu loh. Betul. Nah, jadi harus belajar buat semua. Mancingnya, buat kolamnya, semua lengkap. Ya. Karena apa? Someday kita itu pasti berkeluarga. Pasti punya pasangan, punya ini, punya tanggung jawab lebih. Ya. Kalau dia nggak sadar bahwa kedepannya akan ada tanggung jawab lebih, mereka habis bikin kolam kebentuk di zona nyaman, mereka nggak mau bentuk lagi, ya someday mati juga. Ya, jadi kan harus diajarin semuanya. Oh gini loh, habis itu kalau kalian mau ini, ya silakan berkembang di luar sana. Saya selalu statement ke anak buah saya cuma satu. Kalau kalian yakin di luar sana jauh lebih baik, bisa mengembangkan kalian, silakan keluar. Nggak usah dibawa tim saya. Pada saat kalian jadi direktur, kalian jadi manajer, saya lebih senang. Ya, karena someday ketemu lagi, kita sama-sama di atas. Ya, nggak selamanya saya ngeliat kamu di bawah terus, kamu di atas. Nah, tapi caranya gimana? Ya harus terima kerasnya saya seperti apa. Orang jahat selain saya lebih banyak, tapi saya masih mau ngajarin. Saya selalu statement kalau kalian butuh saya sampai jam 9, hubungin saya, mau ketemu, ngobrol, mau belajarnya apa, saya terima. Ya, tetapi cara saya bukan berarti cara kamu. Nah, saya ajarin begini, itu mentalnya. Sisanya ya kamu harus bentuk sendiri. Karakter kamu sendiri gimana. Nah, itu yang saya selalu ajarkan ke mereka. Keren banget, saya dapat ilmu baru. Jadi ngajarin itu jangan tanggung ya Pak ya. Jangan cuma ngasih pancing, ngajarin cara mancing, tapi ikannya dapat, bikin kolamnya gimana, ngisi airnya gimana, ngebiakinnya gimana, terus nanti hasil dari panen itu. Betul, kan kita harus olah terus. Terima kasih Pak, saya dapat ilmu yang keren banget hari ini, mantap. Mantap. Oke, Pak Hendra, terakhir Pak, pesan-pesan atau quotes buat penonton Papi Bayu. Pesannya ya? Bingung sih. Yang gua tahu,
saya tahu, sorry. Yang saya tahu itu pertama kali itu jadi diri sendiri. Itu pertama kali. Yang kedua, kalau ada pepatah, jangan bermimpi setinggi langit, jatuhnya sakit, ya sama aja. Mau mimpi tinggi, mau mimpi rendah, jatuh sakit. Sakit semua. Mendingan tinggi sekalian. Iya benar. Jatuhnya sekalian. Oke. Jadi pesannya paling kalau selama kalian masih hidup, bernafas, mau di level paling bawah sekalipun, selama masih dikasih makan, mau sama orang, sama yang di atas, berarti masih ada kesempatan untuk berubah nasibnya. Tolong di fight until the end. Siap. Ya, sampai nanti maut mengambil. Jangan ngambil maut sendiri. Jadi jalanin aja, karena pasti berubah someday. Sudah banyak teman-teman saya yang udah fighting sekarang, bahkan udah pensiun dini mereka. Nah, saya masih ketinggalan. Ada yang teman saya umur 28, 25, 30 udah pensiun dini. Mulai usaha sendiri. Iya, udah jadi bos, udah ini, tapi saya tahu kerja kerasnya mereka kayak gimana. Terus perjalanan karir mereka gimana. Nah, kayak saya, kalau saya nyerah saat saya bangkrut, saya pilihan cuma dua. Antara saya udah bosan hidup, atau ya udahlah, saya cari yang santai aja gitu loh. Nyamannya kan saya tinggal nurutin kata orang tua aja. Ngapain sih berantem, ya di sini aja. Jadi diri sendiri. Kalau masih ada kesempatan untuk berjuang sampai titik akhir darah penghabisan, dan lakukan dengan sepenuh hati. Itu aja udah. Siap, mantap banget. Thank you banget, Pak. Ilmunya sumpah banyak dapat ilmu baru, Pak. Gak apa-apa. Iya, guyon-guyonan, tapi nggak taunya dalamnya ngeri. Yang penting Papi Bayu pas sudah sukses ingat-ingat saya. Amin, Pak. Pesan-pesan saya kan jadi santai tadi. Siap. Oke, teman-teman ya, kalau masih pengen lagi dapat kiat-kiat sukses, cara-cara sukses dari mentor-mentor keren kayak Bapak Direktur Hendra ini. Jangan lupa subscribe tombol di sini ya, Pak ya. Terus bunyiin loncengnya, lenteng, ya Pak ya. Siap. Oke, sampai jumpa lagi di video-video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Thank you banget, Pak. Sama-sama. Luar biasa. Keren gitu.